Allah mengatakan bahwa aku menciptakan sebuah makhluk gaib yang indah dalam tubuh, yaitu dada. Di dalam dada ada kolbi, di dalam kolbi ada fuad, ada sagofah, ada sir, kemudian ada aku, kata Allah. Dan itu Allah yang berkata dan berucap. Mengapa kita masih ragu mengakidahkan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbi mu'min itu baitullah. Hadis qudsi. Hadis yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang dihadiskan. Sekali lagi, qalbi mu'min itu baitullah. Qalbi orang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ar-Rahman ayat 33. Ma'rifatullah adalah pencapaian tertinggi seorang mukmin. Hati. Banyak sekali hamba Allah yang bernama manusia ini memandang bahwa hati itu bukan tempatnya Allah. Hati itu tidak ditempati Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsinya bahwa qalbu mu'min itu baitullah. Qalbu orang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat zatku, sesungguhnya bumi dan langit itu, kecuali hati hambaku yang mukmin, kata Allah, lunak dan tenang. Mengapa? Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai guru pun masih ragu menyatakan bahwa Allah itu ada di hati. Bahkan mungkin pandangannya bahwa ketika kita menyampaikan Allah itu ada di hati, kita syirik. Tidak. Hati ini kita katakan kalau Allah berada di hati itu kita syirik, kecuali kita mengadakan hati itu sebagai sosok material, singgasana, sebagai singgasana material yang ada, yang dimiliki makhluk. Allah yang menyatakan diri bahwa singgasananya itu adalah hati. Allah yang menyatakan diri bahwa tempatnya itu ada di aras. Allah juga mengatakan ketika engkau di mana menghadap, di situlah wajahnya Allah berada. Allah itu nurus samawati wal ard, cahaya langit, cahaya bumi. Allah juga berada di balik gunung Sinai sehingga tidak mampu dilihat dengan mata jasmani. Maka pingsanlah Nabi Musa alaihi salam ketika ingin menatapnya. Maka hati ini pun jangan kita pandang dan mempunyai konsep berpikir bahwa dia material. Hati itu, daging hati material itu namanya hati. Tetapi hati kolbu ghadibun, yang sesungguhnya menurut pandangan Allah adalah ghaib. Allah mengatakan bahwa aku menciptakan sebuah makhluk gaib yang indah dalam tubuh, yaitu dada. Di dalam dada ada kolbi, di dalam kolbi ada fuad, ada sagofah, ada sir, kemudian ada aku, kata Allah. Dan itu Allah yang berkata dan berucap. Mengapa kita masih ragu mengakidahkan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di hati? Tentunya hati yang dibayangkan oleh kita tidak terjangkau, karena hanya salik yang berjalan, yang bertemu dengan Allah lewat media kolbi, media hati, baru dia bertemu. Di mana tempat singgasana Allah itu? Di mana yang namanya tempat hati atau kolbu itu?
Di mana yang dimaksudkan dengan kolbu menurut pandangan Allah itu. Dan Allah maha gaib, maha dahsyat, maha kuasa, maha besar, bisa mengatur dengan caranya bertemu dengan hambanya, bisa mengatur dengan caranya menghiasi singgasananya, membuat eksistensi keberadaan singgasananya dengan caranya, dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan cara pandang manusia. Kita hanya selalu memandang bahwa singgasana itu adalah material, singgasana itu adalah sosok, maka hati pun adalah sosok, sehingga tidak pantas bahkan kita syirik menyebut Allah itu berada di hati. Karena kita selalu memandang bahwa hati itu adalah material dan sosok. Itu keliru besar. Maka kalau ada murid yang bertanya, ada anandaku, ayahandaku, bundaku bertanya, maka Abah akan menjelaskan dengan tegas sesuai dengan hadis qudsi bahwa kolbi mukmin itu singgasana Allah. Makhluk apapun selain hati tidak mampu menjadi singgasana Allah. Bumi dan langit tidak mampu menjadi singgasana Allah. Hanya hati. Itu kata Allah dalam hadis qudsinya. Maka daging hati material milik Datuk Baginda Nabi Rasulullah Karim itu dicuci di belakang rumah Ibunda Halimatus Sya'diyah dalam rangka mempersiapkan syariat wadak ini agar menjadi induk daripada segala nur yang ada pada diri makhluk ciptaan yang lain. Kita membersihkan dan mensucikan kolbu wadak material hati ini dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mensengajakan untuk menghindari syahwat sangka, ujub, takabur, iri hati, dengki dan sombong, hasad, segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi yang bernama jantung, bernama hati material itu bukan singgasana Allah. Singgasana Allah adalah hati yang sangat rahasia, hati al-ghaib, dalam bahasa tempat, tapi bukan tempat material, bukan berarti tempat yang menjadi sosok, bayangan, jangkauan akal fikir kita. Itu semua kita serahkan kepada Allah. Dan kebesaran dan kuasanya Allah, insya Allah, Allah memberikan cahaya terang benderang melalui kolbun ini. Cahaya yang sempurna. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bagi salik yang pernah berjalan. Maka bagi guru atau mursyid yang pernah berjalan ke sana dan kemari, tidak pernah berhenti melalui media kolbun ini, dia dengan keyakinan akidahnya yang mantap 100% menjawab pertanyaan muridnya bahwa Allah itu berada di hati. Alat untuk mengetahui keberadaan Allah di hati adalah rasa. Perjalanan yang indah, sebuah perjalanan yang indah yang meneguhkan keyakinan pulangnya Mi'raj, pulangnya kita berjalan spiritual secara rohani, insya Allah. Maka di sini Abah menyinggung tentang hadis qudsi ini menyangkut hati. Karena banyak sekali anandaku, ayahandaku, bundaku mungkin masih meragukan bahwa jangan sampai hati itu kita syirik kalau kita katakan tempat singgasananya Allah. Karena Allah tidak menempati ruang dan waktu. Benar, Allah tidak menempati ruang dan waktu. Pertanyaannya, apakah hati itu adalah tempat? Itu kalimat dan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja memandang bahwa selalu yang bernama singgasana itu tempat. Kita tidak mengetahuinya. Kecuali kita berjalan dan bertemu Allah, baru kita bermusyahadah, insya Allah kita akan tahu. Rahasia Allah berada di dalam rahasia hamba salik, dan rahasia hamba salik berada di dalam rahasia Allah. Maka hamba salik itu setelah pulang bertemu Allah, tahu bagaimanakah bentuk tempat kolbi, bagaimanakah caranya dia berdialog, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, indahnya Mi'raj. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.